Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Misalnya saya akan sedikit jelaskan terlebih dahulu apa yang harus teman-teman lakukan pada tugas minggu ini ya. Pada dasarnya untuk membuat mind map itu kita bisa menggunakan AI dalam membantu kita untuk membuat mapping apa yang akan kita tulis di dalam tulisan kita nantinya. Contoh ketika misalnya kalian sudah mesti tentukan dalam pembagian grouping, sudah ada topik yang akan kalian bahas atau sudah ada judul yang akan kalian bahas. Nah, kemudian yang kalian lakukan itu adalah membuat map ya, membuat map. Misalnya pada bagian introduction itu kalian mesti minta sekurang-kurangnya ada 5 poin ya, ada 5 branches yang akan kalian buat ya. Branches yang pertama disebut dengan di bagian introduction ya. Ini kan subjudul atau subheading. Dalam subheading ini ada 5 branches, teman-teman. Yang pertama adalah general overview, previous study, gap, basic theories, kemudian juga empirical reasons, kemudian terakhir adalah research questions. Nah, itu arahan dari Miss Nengsi. Kalian juga harus membaca template jurnal original dari jurnal masing-masing. Biasanya kadang-kadang mereka punya lebih dari itu, maka kalian harus tambahkan. Tapi kalau misalnya sama, berarti setidak-tidaknya ada 5 sub branches ini yang harus kalian buat. Nah, setelah itu pada masing-masing sub branches itu kalian bertanya kepada ChatGPT. Nah, contoh di sub branches yang pertama, general overview, apa saja ya topik-topik yang akan saya bahas pada bagian sub branches general overview yang akan saya bahas untuk menjadi topik dari paragraf saya. Nah, misalnya di sini untuk di bagian general overview kan bisa membahas 2 topik, yaitunya language and policy discourse and then education reform communications. Nah, ini kalau misalnya teman-teman itu judulnya seperti yang misalnya katakan, kan judulnya masing-masing beda ya. Nah, misalnya di sini ChatGPT menyarankan 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung konsultasi kepada ChatGPT untuk membantu teman-teman membuat mapping ini. Pada bagian previous studies nanti akan disarankan juga kira-kira poin-poin apa saja yang perlu dibahas pada bagian previous studies. Nah, yaitu di bagian ini juga akan ada beberapa sub branches yang akan teman-teman jadikan sebagai topik dari future paragraph teman-teman. Nah, ini minimal 1 ya sub branches detail dari sub branchesnya pada masing-masing sub branches ini. Jadi di general overview ada 1, previous studies ada 1 minimal, tapi tergantung nanti pada saran dari ChatGPT ya, atau saran dari AI. Kalian boleh mengambil semua atau mengambil bagian yang menurut kalian paling penting saja. Tapi sekurang-kurangnya tentu harus ada 1. Nah, penomoran seperti misalnya 1 gitu ya. Ini 1 bagian dari introduction ya. Ada juga perlu kalian perhatikan karena yang namanya mapping itu kan adalah urutan, teman-teman. Nanti kalian harus mengetahui apa duluan ya, mana yang belakangan gitu. Nah, ini contoh pada bagian introduction. Nah, apabila dalam template kalian itu misalnya di bagian method itu ada lagi subheading, misalnya dia akan ada subheadingnya itu seperti ini ya, ada design, participant, maka teman-teman membuat branchesnya di bawah dari subheading tersebut. Tapi kalau tidak ada subheading langsung misalnya method tidak ada subheading design, participant, instrument, research procedures, berarti nanti poin-poinnya akan memuat ini participant, instrument, research procedures berarti teman-teman gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau lebih detail, misalnya desainnya apa, qualitative design, kemudian participants-nya mungkin ada 2 participants dan 2 kelompok gitu ya, UIN Jakarta sama UIN Jogja. Nah, ini teman-teman harus lengkapi. Kalau dari research procedures itu menurut ChatGPT ada berapa research procedures yang cocok sesuai dengan desain yang disarankan gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, mohon diperhatikan poin-poinnya, urutannya, kemudian template dari jurnal yang kalian tuju. Jangan sampai nanti poin-poinnya itu tidak diletakkan sesuai dengan yang template yang kalian tuju. Jadi mesti betul-betul harus sesuai dengan template jurnal yang dituju. Kalau ada subheadingnya, letakkan di bawah subheading. Kalau tidak, berarti kalian kasih penomoran untuk sub branches seperti yang misalnya dicontohkan pada bagian introduction tadi. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi contoh, and then good luck.